Manusia berencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan. Tapi passion gue tuh Nagita Slavina lah di rumah. Itu bukan passion gue. Itu cita-cita sih kayaknya. Bangun rumah yang ada ATM-nya. Jalanin aja, udah percaya, bismillahirrahmanirrahim, niatnya baik. Kayak kenapa kalau diajarin orang dia ngerti, kalau diajarin gue tuh kayak Iya memang. Ya ampun gitu, kayak Bener. Abis gue lahiran segala macem, gue kantor tuh adalah me time gue sih, lebih tepatnya. Bisa sih di kantor me time. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Tapi berarti lu tidak kepikiran untuk kayak menambah adik buat Dastan? Insya Allah sih satu cukup sih, one and done sih kayak. Tapi gue tidak pernah mau bilang tidak mau atau gimana gitu. Karena kan lu juga manusia berencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan. Iya karena nggak gampang loh, apalagi buat orang-orang yang kayak susah meregulasi emosinya. Kalau satu lagi lu nambah ada kerjaan. Lu 1, 2 sih? 2. Oh Masya Allah. Ya, makanya gue bilang gue tuh suka salut sama satu. Gue tuh suka salut sama orang-orang yang anaknya 2, 3 masih kerja. Dan kerja, itu gue salut banget sih. Makanya tolong dong gitu. gedein ini biar gue. Ayo dong makanya, ini pelanggan. Tolong coach, mungkin lo bisa cari funding dari asosiasi. Astagfirullahaladzim. Agak sangat korelasinya sangat ada ya. Asli. Ini podcast lo tau kan, ya. dari tadi tuh Gocha tuh sebelum kita take podcast ya, dia selalu ngomong, aduh gak usah ngomongin bola dulu deh, gak usah ngomongin bola, kita ngomongin stresnya jadi ibu-ibu deh. Iya gitu. kan, karena kita sama kan fellow mothers. Tapi menurut gua itu inspirasi tahu Fellow buat working orang-orang mothers. yang buat anak-anak di zaman now di luar sana yang mungkin tuh sekarang juga kayak mau cari passion dalam pekerjaannya. Kan susah menentukan passion itu. Iya, menentukan passion emang susah. Cuman kalau misalnya in this situation udah nggak mikirin passion lagi sih menurut gue ya. Yang penting kerja, bener nggak? In this economy ya. Ya. Bener. Coba. Sekarang maksud gue kayak lo dapat kerjaan yang sesuai passion ya alhamdulillah gitu kan. Coba kalau misalkan lo nggak dapat sesuai passion ya mau nggak mau ya lo harus menjalani hidup gitu. Iya. Nggak mungkin kan kita dapat banyak tawaran pekerjaan tapi bukan passion gue. Terus nggak ambil karena kan comparisonnya kan 0. Maksudnya kecuali kita udah punya pekerjaan yang sesuai dengan kita punya passion, so ada tawaran yang bukan passion tapi mungkin mathematically financially lebih bagus mungkin bisa. Tapi kalau saat ini posisinya buat adik-adik yang belum bekerja atau masih nyari pengalaman, dapatnya yang di startnya bukan passion sih menurut gue ya ambil aja pengalaman anyway gitu. Passion nggak passion yang namanya kerja pengalaman. Nah sekarang gue nanya sama kan lo, pekerjaan lo sekarang passion lo bukan? Iya dong. Tuntutan sih. Tuh kan, balik lagi ke tuntutan kan. Tapi passion gue tuh Nagita Slavina lah di rumah. Itu bukan passion gue. Itu cita-cita sih kayaknya. Bangun rumah yang ada ATM-nya. Tuh mimpi gue tuh, cita-cita gue tuh. Itu bukan passion namanya. Itu ke ininya. Itu ke ngayal babu. Itu lo kebanyakan buka scroll asli sosial media. Terus gimana bagi waktu lo antara si kerjaan sama posisi lo sebagai FYI dia apa? Selain dia si bola dosen. Oh iya, gue tutor di si sempat tuh mikirin banyak banget mikirin mata kuliah lo gitu. Ibu udah pasti pekerjaan paling sibuk tuh jadi ibu rumah tangga 24 jam. Terus lo juga jadi dosen, terus lo kerja tutor ya, beda ya sama dosen ya. Lo kerja di ya perusahaan pada umumnya, jadi budak-budak korporat juga. Bagi waktu sama membagi stressful lo tuh gimana dah? Suka kebawa ke rumah gak sih kalau lagi stres? Kayak tiap hari surviving mode sih gue. Kalau di handphone tuh survival mode. Iya, kayak nggak kalau diukur pakai matematika sama kayak finansial. Kalau diukur pakai matematika tuh nggak kekejar. Tapi ya dijalanin aja, udah percaya, bismillahirrahmanirrahim, niatnya baik buat diri gue sendiri, buat keluarga juga, buat kalau tutor itu lebih ke gue hobi sih, maksudnya kayak berbagi. Gue percaya semakin gue belajar, semakin gue berbagi, ilmu gue juga akan makin nambah gitu. Jadi buat apa gue simpan sendiri juga gitu. Nah, survival mode aja, gue tiap hari jalanin aja udah. Yang penting diusahakan sedemikian rupa. Kayak kemarin gue tuh, anak gue kemarin itu ada market day yang harus jualan dan barangnya mesti homemade.
Itu anak gue submit dia mau jualan pizza homemade. Ya kan bisa aja gue beli pizzanya gue labelin, cuman kan gue namanya membohongi anak gue diri sendiri karena dia harusnya tulisannya homemade. Kejujuran. Akhirnya malam-malam gue pulang kantor tuh nyampe kemarin sekarang hari apa sih? Hari Jumat. Dia jualan hari Kamis pagi, jadi Rabu malam pulang kantor itu gue sama dia bikin pizza malam. Udah diolesin lah sausnya, udah ditaruh pepperoninya, kejunya, gue tumpuk-tumpuk taruh di kulkas. Pagi-pagi gue bangun jam 5, gue nyalain oven, tungku, gue nyalain semua kompor. Jadi ada yang dipanggang di oven, ada yang pakai pan aja. Buat tuh 20 loyang. 20 loyang? Ya, tapi kan dibikin slice-slice gitu nanti. Iya sih, tapi kan tetap aja ya 20 loyang kan. Gue nemenin itu jam setengah 5. Terus jam 6 gue siap-siap berangkat temenin dia ke sekolah. Gue bantu datang ke sekolah juga sama ibu-ibu yang lain juga, bantuin market day. Terus jam 11 gue urusan kantor lagi sampai malam. Gila. Dalam sehari 24 jam kayak gak cukup lah ya itu ya. Gak cukup banget ya. Cukup sih, tapi jadi cushion gak nempel. Tapi kalau pulang kantor jam berapa rata-rata? Gue untungnya sekarang hybrid, jadi Oh, ada jadi yang ada days momen lu di untuk rumah lah ya. ada yang di rumah. Tapi di rumah pun yang gue harapkan sebenarnya bisa lebih produktif karena mengurangi waktu commute. Kayaknya tidak sih. Iya, karena jadi gue lebih ke ini masih bisa diselipin hari Rungsing. ini. Ini masih diselipin hari ini. Jadi semuanya kayak justru gue selipin kayak jadi kalau gue exhausted sendiri. Kalau di kantor kan at least pas commute lo duduk Iya, benar. bernafas. Kalau di rumah tuh kayak pasti ada aja lo distraction. dan monitor bisa dua kalau di rumah kan. Iya. Kalau katakan satu monitor, rumah bisa ngidupin 2 monitor, jadi lebih capek sih. Cuman bedanya nggak pakai commute. Nggak ada di waktu perjalanan. Gila ya, Keren banget. Ibu-ibu tuh emang keren banget sih menurut gue. Tapi coach, kalau nih seandainya ada pilihan waktu itu ketika lo memilih berkarir, misalnya tidak di industri sepak bola inilah ya, lu akan berpikir lo akan bekerja di mana? Apa lo akan bekerja di perusahaan, di industri retail atau lo bikin usaha sendiri mungkin. Gue pernah di retail, kan gue dulu di Skechers. Jadi gue tuh masuk KPPI 2011, Sempet keluar 2014 gue sempat keluar. Gue di Skechers, MAP. Iya, MAP aktif. Oh iya. Skechers gue 2 tahun. Oh gitu. Terus gue nih hamil, resign karena mual-mual gak kuat, Wak. Iya. Habis itu melahirkan, gue sempat sekolah lagi. Habis melahirkan gue sekolah lagi. Oh, dia beda sama yang lo ngambil S2 berarti? Gue ambil S2 lagi. Ambil S2 lagi? Ya, 2 kali. Keren. Satu yang manajemen, itu yang di LSPR, satu yang hukum. UGM ya. Wah, gila sih. Itu gue salut banget. Kenapa lo ngambil sekolah lagi, S2 lagi tapi hukum? Karena gue dulu sebenarnya S1-nya pengen hukum. Pengen jadi pengacara kan, cita-cita gue. Cuman tidak direstui oleh Bu Upit, ibuku. Hai Bu Upit. Akhirnya gue ambil komunikasi. Terus kalau S2-nya kenapa hukum, kayak lebih meneruskan keinginan gue dulu. Tapi kalau S2-nya hukuman gue tidak bisa beracara anyway kan, karena S1-nya bukan hukum. Jadi lebih ke pengen dapat pengetahuan di situ sih. Karena gue abis itu ternyata setelah gue lulus S2, gue tuh masuk UGM 2017, lulus 2019, pandemi. 2021 gue balik KPPI lagi. Oh. Tapi kalau misalnya S1-nya bukan hukum, lo bisa ngambil S2 hukum ya? Bisa. Oh gitu. Tapi nggak bisa beracara. Oh, lo harus sekolah spesialis lagi buat harus ada kayak kelasnya. Tapi paling kan relate ya sama kantor kerjaan. sekarang. Karena kan asosiasi kan ada legal segala macam ya. kan. Tapi gue salut sih. Maksud gue kayak gue aja tuh mau ngambil S2 itu mikirnya beribu-ribu kali. Gak usah mikir, lo jalanin aja. Kayak kalau udah dijalanin tuh lo gak punya pilihan lagi. Kayak udah kecemplung ya udah terlanjur basah sekalian gitu aja. Makanya gue nyemplung mulu. Basahin aja, makanya gue basah mulu. Lo mau sekolah lagi? Enggak kan? Belum tahu. Bisa sekolah mulu? Iya, nggak, maksud gue kayak ya itu gue ambil S2 nya masih mikir. Akhirnya gue ngambil yang short course aja ya, kali ya gue ngambilnya gitu. Tapi ya lumayan sih, short course juga lumayan membuang waktu juga, menyita waktu juga sih. Karena ya itu kayak gue harus kerja juga, di rumah gue ngurusin bocah. Lo nyampe rumah kan ketempelan jadinya kan. Bukannya lo bisa sekarang berapa? Belum sekolah. Usia tahunnya 5 tahun. Tahun ini sekolah dia. TKA bener gitu. Jadi gue belum relate nih kayak mengerjakan sesuatu yang kayak dar-der mau market deh, gue belum relate banget nih. Gue kemarin juga tugas sekolah anak gue, tugas akhir suruh pakai baju apa namanya, bukan inter, baju adat tuh ada baju apa namanya yang
hitam kuning apa? Lebah. Gue udah gak punya waktu. Ya. Itu suruh bikin sendiri kan. Gue gak punya waktu gue nih. Bikin sendiri? Iya, terus gue bilang, gak bisa Kak, Mama beli aja Kak. Gue bilang itu kan. Banyak kan di Shopee? Iya, banyak kan di Shopee. Terus tiba-tiba dia pulang ke rumah, Ma, kata Miss tuh gak boleh beli. Emang kamu ngomong? Gue bilang gitu. Enggak Ma, tapi udah diingetin. Udah gak apa-apa, kita potong aja ininya pura-pura. Jadi ntar kamu tinggal lanjutin di sekolah. Gue gak punya waktu lagi, sumpah. Tapi itu iya sih. Itu adalah choice banget, kayak udah nggak bisa. Selama ini kan bikin tapi kayaknya gagal mulu nggak, udah yang ini beli aja Kak, gue nggak punya waktu lagi bang itu. Baru dia pulang ke rumah, gue pikir dia ngadu ke Miss-nya, Mama beli di Shopee dia sampai bisa nonton. Iya emang ada aja. Udah gitu kalau gue lagi kerja nih, itu ada miss call dari Miss-nya, pasti kan hidup udah gak karuan tuh. Iya, Kayak gimana nih, ada apa nih gitu. Kadang-kadang cuman mungkin bukan hal yang sifatnya 911, tapi menurut misalnya kita perlu tahu juga bisa kan. Cuma kan namanya ibu kan alert mode-nya kan 24 jam kan. Takut ada apa, atau gue lagi kerja tiba-tiba nyokap gue telepon, karena kalau siang kan biasanya pulang sekolah sama nyokap gue. Karena udah gede juga sih dia. Iya benar, udah gede, bisa ditinggal. Udah bisa ditinggal. Kayak nyokap gue telepon tuh ada apa, kayak cuman terus anak gue kayak, Bunda aku tadi nilaiku segini gitu. Ya Allah, dasar gue harus nge-pause meeting gue dulu demi, cuman ya udahlah maksud gue. Iya. Ya udah nggak ada sih, dijalanin aja pokoknya, nggak sih kayak. Iya sih, at the end emang dijalanin aja. Tapi lu termasuk tipe orang tua yang menuntut anak untuk akademiknya bagus nggak? Iya. Iya. Nih. Tanpa basa sih. Iya. Ya gila, Gue nggak ada dua tuh. kali cuy. Apa namanya? Sekarang Lu gentle parenting ya? gue tuh orang kan VOC ya. VOC parenting. Kalau nggak gentle parenting, gue tuh VOC mix IDF kayak aku. Wow, serius IDF. Gimana cara treatment lo sama anak, misalnya belajar atau kayak dia kan punya kegiatan lain tuh kayak taekwondo. Lo kan kayak gimana? Gue dari kecil sih semua harus ada schedule-nya. Lo makan ada jamnya, main lo ada jamnya, tidur lo jam segini udah harus masuk. Gue lebih ke disiplin waktu sih dari awalnya itu. Terus ketika itu adalah exam week, ya udah nggak ada kegiatan lain selain belajar. Tetap ada jam main juga pasti, tapi sangat gue batasi. Terus ya karena menurut gue kalau anak masih SD sampai SMP, gue nggak tahu lah SMP nanti. Kalau SD tuh kalau masalah belajar tuh masih tanggung jawab orang tuanya gitu loh. Lo bukan nggak mungkin. Kalau di kondisi anak gue tuh sangat susah untuk mengharapkan dia udah timbul kesadarannya untuk besok exam aku harus belajar ini. Iya benar-benar. Oh aku sudah mengerti ini gitu, kayak tetap harus kita yang ngecek. Jadi kalau sebenarnya kalau nilai dia kurang bagus atau misalnya dia nggak mencapai target gue tuh, yang merasa bersalah gue sebenarnya, karena gue merasa gue yang kurang ngajarin. Gagal sih enggak, mungkin lebih ke harusnya gue bisa lebih, karena anak gue sekarang berapa ya anak gue sekarang? 9 tahun tuh masih tanggung jawab gue gitu loh, untuk membiasakan dia untuk bisa mengerti. Belum bisa gue tuntut tanggung jawab untuk sadar diri gitu. Tapi anak lo tuh protes nggak? Maksudnya kayak, mama nih keras banget sih jadi orang. Iyalah. Emang dulu nggak protes sama bapak lo? Pasti protes kan? Iya. Protes nggak? Pernah bilang gini nggak dia? Mama kenapa sih paksa aku terus? Iya sama lagi anak gue juga. Terus lo jawabnya apa? Iya, that's the way it is. Memang begini adanya, karena memang ini tanggung jawab lu, dan lu belum usianya untuk bisa bertanggung jawab sendiri. Jadi gue harus membantu lu bertanggung jawab. Benar. Lu tuh student, tanggung jawab lu belajar. Benar. Gue parents, tanggung jawab gue dan Audi dan suami gue ya untuk menyediakan apa yang terbaik buat lu. Jadi kayak we all have our own responsibility masing-masing, dan kita udah stick with that aja. So kalau misalnya di rumah si Audi kalau lagi yang marah-marah emosional gitu, dia ngapain? Kadang ngebelain Dastan, kadang udahlah, tapi most of the time dia pakai noise cancel earplug sih. Pakai noise cancel earphone. Kayak nggak mau peduli. Karena kalau gue ngeliat Gocha tuh, gue punya ini sendiri, punya pemikiran sendiri, kayak Gocha tuh keren banget sih kalau gue ya. Karena apa sih? Nggak beneran. karena menurut gue nggak res. Karena waktu zaman kita kuliah bareng tuh, gue lihat dia tuh kayak bener-bener kayak nih alpha banget nih, yang akan susah kalau menurut gue ya, akan susah kayak misalkan kayak lo harus bagi waktu dengan keluarga, dengan anak dan segala macam tuh akan aduh ini menyita waktu gue banget gitu. Tapi ternyata
pas dia udah nikah, Goca nikah juga gitu. Kodrat gak sih? Iya, kodrat iya. Cuma kan ada beberapa part orang yang kayak enggak, gue memilih untuk tidak. Mungkin maksudnya bisa nikah, tapi mungkin kayak ada orang-orang yang tipe kayak lu tuh nggak suka anak gitu loh, Chan. Bukan nggak suka, cuma kayak suka anak gue. Iya. Itu pun juga berlaku sama di gue juga suka kan? anak gue doang. Terus kayak lu nikah dan lu hamil kayak wah keren juga nih Goca, ternyata ada bukan ada willing ya, kayak ternyata dia ada sisi keibuannya juga lo kayak, dan lo mengajari anak lo ada kesabarannya juga di manusia gitu sih. Karena kan gue zaman-zamannya kita ngurusin si acara kampus tuh. Iya. Berantem tahu gue sama Goca. Dia pernah, lo inget ya? dia pernah. Lo inget ya? Gue tuh short memory sih. Iya, kita tuh berdua pernah berantem tau. Si Bibir tuh pernah kena mental sama lu tahu. Bibir tuh siapa? Tania. Iya sih, tapi emang Iya, karena tuh dia segitunya banget. Si Bibir tuh gitu. Ambi. Gue Iya, Goca. dibilang Ambi sih nggak cuman itu, karena ternyata sekarang gue baru tahu si anxiety-nya dia tuh bikin dia tuh emosional banget. Ya pasti itu kan Larinya ada emosi banget. itu kan ada bawaan parenting orang tua juga zaman dulu, terus ada juga culture dia, lingkungannya dia dulu kan, apalagi dia anak tunggal ya kan, itu ngaruh. Iya sih, itu ngaruh sih, anak tunggal ngaruh sih, benar. Ke ini. Iya sih, itu nggak anak tunggal tuh. Itu. Tapi iya sih, itu gue perlu aku sih kayak the way your parents raised you tuh sangat berpengaruh ya. Karena nyokap gue tuh bokap gue pernah bilang, kamu tuh sama anak yang lembut, harus sabar. Terus gue kayak yang halo gitu ya. Maksud gue kayak andai dulu ada CCTV mah. Iya, maksudnya apakah kalian berdua tidak ingat tuhai orang tuaku tercinta? Tapi kayak apapun itu, gue tidak pernah merasa kayak kenapa sih orang tua gue dulu kayak gini, kayak gue selalu merasa bersyukur mereka membesarkan gue seperti ini gitu loh. Iya. Dan gue tuh juga kayak waktu misalnya kayak kita emosi sama anak gitu ya, gue juga dulu lebih parah dan gue jadi orang gitu. Bukan kayak yang parenting yang sekarang kayak lu ntar marahin anak lu begini enggak sih. Kayak gue kita cinta mati gak sih dulu? Orang tua kita kayak apa kerasnya, tapi sampai sekarang juga pasti kita mengusahakan yang terbaik yang buat mereka juga. Karena maksudnya kita mengimbangi juga dengan kayak memberitahu mereka juga. Kalau sekarang mungkin bedanya itu gue marah sama anak gue menjelaskan kenapa lo marah. Iya benar. Dan kita tuh sekarang lebih kayak yang enggak malu untuk kayak misalnya meluk atau say sorry. Kalau dulu kan orang tua kita enggak kayak gitu kan. Enggak ada tuh. Tapi nyokap gue kayak gitu dulu. Dulu tiap abis dia marah-marah sama gue, meskipun gue yang salah, pasti kita minal aidin wal faizin. Tiap hari lebaran ya, Wak? Iya. Tapi bokap gitu nggak? Lupa gue. Kan biasanya bapak-bapak tuh nggak kayak gitu sih. Kayak kalau sekarang lebih kayak yang terbuka ya. Maksudnya ada momen kayak ya karena kita juga udah belajar kali ya. Ada punya waktu kayak ya udah lo marahin, nggak apa-apa marahin, kasih tahu. Tapi habis itu harus ngomong gitu, kayak maaf ya mama tadi marah karena A B C D gitu. Jadi dia juga ngerasa tahu gitu, gue salah, gue dimarahin, tapi mama gue tuh bukan marahin karena gue tuh dibenci atau apa gitu kan. Iya benar. Karena emang ya dia sayang aja sama gue, pengen ngasih tahu. Kalau enggak gimana, Wak? Ya kan. Hal terkeras yang pernah lo lakukan ke si Dastan tuh apa? Maksudnya kayak kalau gue tuh kemarin sempat keceplosan nyentil gitu ya, karena gue udah too emotional gitu. Gue sampai saking gue kerasnya gue suka bingung ya yang paling keras yang mana. Cuman yang pasti gue sering banget matahin pensil. Jadi kayak pensil itu pendek-pendek, gue patahin terus karena gue kalau pensil dipatahin. Batang. Iya tahu, pensil kan keras ya. Enggak terlalu. Masa sih, bukannya keras? Keras guys. Enggak. Coba dia patahin. Kalau bolpen iya gampang. Iya, kalau karena plastik kan. Iya. Enggak, gue sering kayak sampai Desan kok pensilnya habis terus gitu kata misnya. Iya, soalnya bunda aku kalau marah karena gue gemes gitu. Gue nggak tahu ya kalau anak lo kalau diajarin kita tuh kayak apa, anak lo belum SD sih ya? Anak dia udah. Belum STTK. Kayak kenapa kalau diajarin orang dia ngerti, kalau diajarin gue tuh kayak iya memang. Ya ampun gitu kayak. Bener. Lo pernah liat gak sih konten yang Tom has 5 apples? Yeah. Itu kayak gue banget gitu. Do you want to die? Gue juga kayak aduh. Asli itu kayak gue gemes gitu kayak. Lo mau belajar nggak gitu? Iya. Tapi kayak gue tidak menuntut dia untuk bisa master di semua pelajaran sih. Gue cuma bilang 3 hal yang paling penting tuh agama, English, math,
Iya. Yang English, lain, math. Iya, agama, English, math. Yang penting 3 itu loh. Iya, itu gue juga. Menguasai. Oh gitu. Gue belum sampai di Bentar lagi fase sih. itu kali. Gue anak gue udah gue kasih tambah-tambahan yang 3 baris gitu. Waduh, wow. Iya. Ingat Tambah-tambahan 3 baris. Misalnya nggak 1.200 tambah 5.000 tambah apa gitu. Oke loh. Bang, Kak ingat kalau tambah-tambah 0 di sini, sisanya di tangan gitu. Oh wow. Kali-kalian udah gue ajarin. Oh. Kak kali ya Kak, 6 kali 4, 6-nya 4 kali hitung. 6 tambah 6 tambah 6. Hebat loh. Tapi biasanya kalau dari kecilnya foundation math-nya udah oke, TKB tuh terus katanya kata kakak sepupu gue gini, lu udah ngajarin kayak gitu, biarin, gue bilang gitu, gue nggak Iya sih, tapi gue sekarang lagi mulai mengajarkan ini. Dia tuh lagi belajar nulis. nulis. Iya. Kalau Jadi nulis kayak juga anak gue kayak cakar bebek sih, iya, nggak bodo amat. apa-apa Iya, juga iya. sih. Itu sampai ini kayak angka tuh dia udah hafal semua sampai 20. Dia udah bisa nulis dari 1 sampai 20 tuh udah bisa. Terus langsung kayak gue coba ya, dia suka ini suka nulis 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Dia udah bisa tuh kayak gitu-gitu yang basic-basic gitu ya. Udahlah, gila ya. Gue gak tau sih nanti kalau misalkan dia udah sekolah, gue gak tau lagi gimana cara gue ngajarin. Oke lah, insya Allah kalau dari TK-nya udah lo ajarin math, gue kayaknya dosen enggak, gue Iya, lupa gue sih. juga kayak keterlaluan yang ngajarin. Enggak, gue gak ngajarin sih, cuman kayak ya Tapi iseng-iseng kan pasti aja berkembang gitu. kan, maksudnya lo nonton YouTube apa gitu kan pasti ada yang kayak gitu-gitu kan. Iya sih. Atau pelajaran TK juga pasti udah ada Iya, tambahan. pasti TK. Gue tuh kayak menyediakan waktu misalnya kayak Sabtu atau malam gitu seminggu sekali gitu bikin di buku tulis gitu pelajaran matematika. Aduh ya lah. Gila hari ini tuh obrolannya ternyata panjang banget. Udah mau sejam kita ngobrol sama gue. Iya, dan kan mau meeting jam 10 ya, Wak. Oh, udah lewat. Tuh jadi mau meeting gak sih? HP gue tutup. Oh my god, ya udah. Ini di-cut ya please. Iya, Gue nanti takut kita cut. isinya miss call. Wah, ini ngobrol sama Gocha tuh kayak membangkitkan semangat lagi ya, kayak memberikan inspirasi terutama buat jiwa-jiwa muda ya kan. Kita aja yang udah uzur gini umur Sama deh. iya, dia aja masih kayak ya sekolah lah 2 kali, ya inilah dosen lah, ya kerja lah. Tapi kadang kita kerja, kita kan gue bukan mengeneralisir ya, cuman kayak selalu sebenarnya ibu kerja tuh selain untuk finansial, mungkin orang-orang kan ada yang pokoknya harus memenuhi finansialnya juga. Menurut gue tuh bukan semata-mata itu sih, karena dengan lu bekerja tuh lo financial pasti, tapi lo lebih juga mengaktualisasi diri bener, lo juga. bener, Kayak itu nggak bener. ada yang bener apakah harus work full time mom, ada working mom, Iya. tapi working mom tuh bukan semata-mata financial juga, karena begitu lo masuk ke di entering your office hour itu kan ada juga dari diri lo yang belajar, diri lo Benar. yang gain something. Kalau gue tuh kalau kerja sekalian gue me time. Me time gue adalah part Kerjaannya. gue ke kantor tuh me time gue sih Gue menurut enggak gue. sih, makasih. Apalagi lo juga sesuai passion kan, maksud gue emang Iya, bidang lo alhamdulillah juga, ya, alhamdulillah gue sesuai dengan passion. Jadi abis gue lahiran segala macem, gue kantor tuh adalah me time gue sih, lebih bisa tepatnya. sih di kantor me time. Lah sekarang kayak gini menurut gue bukan me time, ini menurut gue me time sih. Maksudnya kayak ngobrol, yang Gue lebih sekarang networking kita kalau sekarang kita kerjaan. ngobrol Nah, taruh handphone iya kan ya, kan? networking. Sekarang kita ngobrol taruh handphone, kayak lo ngobrolnya lebih enak, lebih walaupun ntar abis ngobrol kayak gitu kan, aduh ini belum kelar gitu. Luar biasa ngobrol bareng Gocha Michel sekali hari aku. ini. Gocha Michel. Nonton Gocha Michel. Gocha Michel hari Ini ngomong apa tadi? Michelle. Gak apa-apa. Demi buat apa? Buat apa? Luar biasa ya. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi orang-orang di luar sana, pelanggan-pelanggan di luar sana. Dan apa satu pesan dong Coach buat pelanggan kita Coach di Indis Ekonomi Era? Indis ekonomi. Di Indis ekonomi $2 ribu. Ya mari kita berdoa. Tapi gue percaya sih kayak semua tuh sudah diatur, ya kan, semua pasti ada jalannya ketika kita berusaha dan berdoa. Kamu wise sekali. Tapi iya, tapi gue Wise tuh sekali itu doang sih pegangan hidup gue. Berusaha berdoa udah. Tuh, berusaha dan berdoa. Terima Ingat kasih ya tetap Gocha. pelanggan. Thank you sudah mampir Jangan ke lupa Tos ya. Serba. Lo udah Benar. capek-capek, bukan capek-capek sih, Enggak sih, deket effort sih. dari naik taksi ke sini tuh gokil sih. Aman. Ya Allah, itu deket loh. Itu lo maksudnya lo Dan gue mau gak bisa rembes? nyetir deh. Lo mau rembes uang Lu taksinya. Lo Jangan sukses lupa ya. terus. Amin, tenang sama ya. Buat Tos Serba, buat Sehat-sehat apa, terus, buat Tika, amin. Kaya raya. Sama-sama. Kaya raya. Bahagia, sehat, Bahagia, raya. sehat. Amin. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.